Dalam video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang keberagaman sifat dan sikap baik pada diri manusia. Oke, teman-teman di sini ada yang tahu tidak ya sifat itu apa sih? Pengertian sifat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat adalah ciri khas yang ada pada sesuatu atau ada dalam diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Sifat juga diartikan sebagai kebiasaan yang mempengaruhi kepribadian atau karakter seseorang. Sifat atau karakter yang melekat dalam diri seseorang akan membedakan orang tersebut dengan orang yang lainnya. Keberagaman sifat bisa terjadi. Yang pertama di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan pertemanan, dan yang ketiga di lingkungan tetangga atau masyarakat. Pembahasan yang pertama yaitu keberagaman sifat di lingkungan keluarga. Nah, dalam sebuah keluarga itu bisa jadi ada anggota keluarga yang memiliki sifat yang sama atau bahkan berbeda satu sama lain. Nah, dalam satu keluarga itu kan ada ayah, ibu, ada adik. Contohnya nih, misalkan ayah memiliki sifat tegas, pemberani, penyayang, dan lain-lain. Nah, kalau sifat ibu, sabar, penyayang, lemah lembut, dan lain-lain. Adik misalkan memiliki sifat dermawan atau suka memberi, jujur, dan lain-lain. Lalu sifat kakak misalkan pemberani, disiplin, rajin, dan lain-lain. Nah, dalam satu keluarga biasanya itu ada yang memiliki sifat yang sama atau bahkan berbeda satu sama lain. Pembahasan yang kedua yaitu keberagaman sifat teman. Oke teman-teman, Dimas mau nanya nih, siapa yang punya teman banyak? Nah, kira-kira antara satu teman dengan teman yang lainnya itu memiliki sifat yang sama atau berbeda. Misalkan Dimas punya teman namanya Edo. Orangnya penyayang, rajin, sedangkan teman Dimas satu lagi Lani, sifatnya suka menolong dan pemberani. Nah, kira-kira Edo dan Lani ini punya sifat yang sama atau berbeda? Betul, Edo dan Lani memiliki sifat yang berbeda. Nah, adanya perbedaan sifat dalam lingkungan pertemanan seharusnya membuat kita semakin erat pertemanannya. Tidak saling bermusuhan, kita bisa saling menghargai dan menghormati antar teman. Pembahasan ketiga, di lingkungan tetangga atau masyarakat. Nah teman-teman, secara umum, tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan dengan tempat tinggal kita. Nah, setiap tetangga pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada tetangga yang perhatian, ada tetangga yang penyayang, ada tetangga yang dermawan, dan ada juga tetangga yang suka menolong. Setiap tetangga memiliki sifat yang berbeda-beda, teman. Tetangga merupakan saudara terdekat kita ketika kita jauh dari keluarga. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Pengertian media pembelajaran audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media, auditif, mendengar, dan visual, melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide. Alasan memilih media pembelajaran audiovisual. Yang pertama, memiliki daya jangkauan yang lebih luas.
Yang kedua, memiliki daya tarik yang besar karena memiliki sifat audiovisual. Yang ketiga, dapat mengatasi batas ruang dan waktu. Yang keempat, dapat menginformasikan pesan-pesan yang aktual. Keunggulan media audiovisual yaitu A. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. B. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. C. Dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran siswa serta dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Dan D. Terakhir, penyajian akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Cara membuat media pembelajaran audiovisual. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan semua bahan penunjang termasuk materi dan gambar yang akan kita gunakan. Langkah kedua yaitu membuat proyek baru dengan aplikasi Sparkle Video Scribe. Kemudian diberi nama pengeluaran SGP hari ini dengan proyek yang kita buat. Langkah ketiga yaitu menyusun skenario materi yang ingin kita buat. Langkah keempat yaitu mengatur waktu jeda dan animasi yang ingin kita gunakan pada aplikasi Sparkle Video Scribe. Langkah kelima yaitu memasukkan soundtrack pada video yang akan kita gunakan. Langkah keenam yaitu melakukan rendering atau mengubah file project Sparkle Video Scribe menjadi sebuah video yang dapat diputar. Langkah ketujuh yaitu mengedit video yang telah dibuat pada aplikasi Sparkle Video Scribe dengan mengeluarkan HK tercepat menggunakan aplikasi Camtasia versi 8.0. Langkah ke-8 yaitu menambahkan video intro dan efek transisi pada video yang telah dibuat dengan menggunakan aplikasi Camtasia. Video intro sendiri dibuat dengan menggunakan bantuan aplikasi online yang bisa diakses pada situs flixpress.com. Langkah ke-9 yaitu melakukan proses rendering kembali untuk menghasilkan hasil akhir dari video yang dibuat. Apakah bisa diterapkan dalam proses pembelajaran daring? Menurut kami, media audiovisual dapat diterapkan dalam proses pembelajaran daring karena dapat membantu guru atau pendidik dalam penyampaian materi agar lebih jelas dan dapat dipahami oleh siswa, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Apalagi di masa pandemi ini, guru diharapkan untuk sekreatif mungkin dalam merancang proses pembelajaran, baik dari sisi pedagogik atau bagaimana cara mengajar maupun dari segi teknologi yang digunakan. Maka dari itu, media audiovisual adalah salah satu media pembelajaran yang digunakan oleh guru agar peserta didik dapat menerima dan memahami materi yang diajarkan. Cara menggunakan media pembelajaran audiovisual. Yang pertama, menginstal aplikasi Zoom, Google Meet, Line di laptop atau HP. 2. Usahakan posisi penyimpanan file sudah berada di tempat pemutarnya dan tinggal menekan tombol play atau on. 3. Jelaskan kepada peserta didik tentang jenis mata pelajaran, topik yang akan dibahas, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
Keempat, mintalah peserta didik untuk memperhatikan baik-baik terhadap materi pembelajaran yang akan disampaikan melalui media audio. Mencatat bagian-bagian yang dianggap penting, serta mengikuti berbagai instruksi atau perintah yang akan disampaikan lewat media audio. 5. Putarkan program atau audio dengan mengklik share screen pada aplikasi Zoom. 6. Usahakan suasana tetap tenang atau kondusif selama pemutaran program media. Ketujuh, perhatikan dan catat berbagai reaksi peserta didik selama mereka mengikuti kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan program audio. Dan yang terakhir, di samping sebagai narasumber, pendidik juga sebagai fasilitator.